Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan juga selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua pada Rabu malam hari ini, tanggal 18 Oktober 2023. Kita bersuka cita selalu di dalam Tuhan, karena kita punya harapan masa depan, ada kepastian. Karena janji Tuhan dalam firman Tuhan adalah janji yang pasti. Karena Tuhan berkata dalam Yohanes 10:28 ini, bukti nyata, janji yang pasti tertulis dalam Alkitab, saudara. Ya, maka saya dengan semangat yang tinggi bersama Bapak Ibu, ayo kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, karena di dalam ada kepastian. Yohanes 10:28 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti, ini saudara, ayatnya, saudara garis bawah itu Alkitab, Yohanes 10:28. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Ini puji Tuhan, di dalam Yesus ada berita kepastian. Keselamatan di dalam Yesus adalah keselamatan yang pasti. Kalau saya ditanya Pastor Yakob Rahmat, pasti enggak kita masuk surga? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bertriliun-triliun persen katakan saya beriman kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Bagi orang percaya kepada Tuhan dan taat, setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayat 1, tidak penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus ada kepastian, saudara. Sudah jelas ini, saya mau baca lagi berita kepastian. Dalam Roma pasal 8 ayat 1, saya mau baca demikian. Saya selalu buka Alkitab ya. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang, dikatakan demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ini jelas nih firman Tuhan. Jadi kita harus imani firman Tuhan, karena firman adalah kebenaran yang sempurna datang dari Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, ini lagu lama ya. Jadi setiap kita anak Tuhan ada suatu pengharapan bahwa nanti ada pertemuan bersama Yesus. Kita puji Tuhan, kita mau akhiri baca kitab Nabi Sefanya pada malam hari ini ya. Sefanya pasal 3 ayat 1 sampai 8 ayat kita mau baca. Besok pagi kita akhiri dari ayat 9 sampai ayat yang ke-20, saudara ya. Jadi itu firman Tuhan. Oleh karena itu kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau sungguh-sungguh Yesus, karena di dalam Yesus ada kepastian. Dan tema firman Tuhan nanti kita baca Sefanya pasal 3 ayat 1 sampai 8. Sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Oh, dahsyat saudara. Itu bumi, dikatakan bumi. Jadi artinya sudah saya terangkan. Orang yang memikirkan bumi, dunia terus, tidak pernah berpikir surga, tidak pernah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, selalu main-main dengan dosa, tidak hidup berpegang selaras dengan firman Tuhan, ada resikonya. Itulah akan dimakan habis oleh dunia api, seperti Sodom dan Gomora dimakan oleh api. Itu urusan Tuhan, karena Tuhan yang punya api, Tuhan yang menciptakan bumi, Tuhan menciptakan segala-galanya. Kedaulatan Tuhan yang tinggi. Untuk itu, mari kita mau cinta firman Tuhan, kita mau ikuti apa maunya Tuhan, dan kita dikuatkan, dipelihara sama Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Amin, haleluya. Saya rindu bertemu Yesus di sana, jauh di udara. Amin, haleluya. Nyanyian yang terdengar, yang belum pernah didengar, adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Amin, haleluya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Amin, haleluya. Saya rindu bertemu Yesus di surga, jauh di udara. Amin, haleluya. Nyanyian yang terdengar, yang belum pernah didengar, adalah kegirangan. Tuhan Yesus Kristus pimpin kita, satu kita naik ke surga. Amin, haleluya. Ada pertemuan
yang begitu luar biasa. Saya rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus jauh di udara yang indah. Haleluya. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan Tuhan Yesus Kristus pimpin hidup kita sampai kita naik ke surga. Amin. Haleluya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Amin. Haleluya. Saya rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus jauh di udara. Amin. Haleluya. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Tuhan Yesus Kristus pimpin kita, kita naik ke surga yang kekal. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin. Haleluya. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus Bapa-Ku, Juru Selamatku yang aku cintai. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, dan pikiranku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan, sumber kebenaran. Ampunilah semua dosa salahku, Tuhan Yesus, bawa aku selalu di dalam kebenaran-Mu sampai aku masuk ke surga. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini adalah malam yang diberkati Tuhan. Hatiku bersorak-sorai, bersuka cita di dalam Tuhan. Karena di dalam ada kepastian, ada hidup yang kekal, keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Biar kami mau setia ikut Engkau Bapa. Kami mau taat sampai langkah kami yang terakhir, berjumpa dengan Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Luar biasa. Janji Tuhan ya dan amin. Bahwa nanti kelak ada pertemuan. Karena dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17 ada kepastian. Dikatakan itu, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa.
Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Luar biasa, ada kepastian, ada harapan. Oleh karena itu tidak sia-sia Bapak ikut Yesus bersama saya melayani pekerjaan Tuhan. Semangat kita ikut Yesus karena di dalamnya ada janji Tuhan. Kita yang hidup berarti minta rapture, saudara. Saya minta rapture sama Tuhan. Saya tidak mau mati meninggal, saudara. Kalau meninggalkan sedih, saudara, ya. Tidak ada pemberitaan firman Tuhan tiap malam, pagi, malam. Yang saya bacakan ini adalah ciri khas saya bacakan firman Tuhan berurutan, saudara, ya. Dari perjanjian lama dan nanti perjanjian baru. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Terus berurutan sambil saya main gitar, menyanyi. Saya yakin Tuhan akan berkati kita semua. Dan Tuhan akan menyertai kita. Dan Tuhan mendengar doa kita bersama. Ayo, kita mau minta sama Tuhan, Tuhan, Engkau rapture. Kau akan angkat rapture. Bukan menantikan kematian. Saya bukan menantikan kematian. Tapi saya menantikan rapture. Hidup bersama dengan Yesus. Itu yang saya rindukan dalam nama Yesus. Dan kerinduan saya untuk menyatakan kebenaran. Memberitakan kebenaran. Kebenaran hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus. Bukan iman kepada dewa. Bukan iman kepada yang lain. Tapi iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena tertulis dalam Alkitab, saudara. Iman kepada Yesus tertulis dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 12. Saya mau baca. Wahyu pasal 4 ayat 14 ayat 12. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Bapak Ibu bersama saya adalah orang-orang kudus. Mari kita tekun. Saya beritakan firman Tuhan pagi malam tekun. Bersama rekan hamba-Mu Tuhan. Banyak mereka tekun. Memberitakan kebenaran Tuhan. Tekun hidup di dalam kekudusan. Tekun menjaga hidup di dalam selaras firman Tuhan. Yang dikatakan, yang menuruti perintah Allah. Ini menuruti perintah Allah berarti kita menjadi pelaku firman. Kita mau taat kepada kehendak Allah. Dan iman kepada Yesus. Bukan iman kepada nabi manusia. Bukan. Karena manusia bukan juru selamat. Nabi manusia bukan juru selamat. Dari sejak Nabi Adam, ya, tidak ada juru selamat. Ibrahim bukan juru selamat. Ibrahim juga mati. Tapi Yesus beda. Yesus mati pada hari ketiga dia bangkit. Mati karena disalibkan untuk mengampuni dosa manusia yang sudah berdosa. Manusia yang sudah bejat. Manusia yang sudah durhaka. Kutuk dosa diganti dengan kasih karunia Tuhan. Dan Yesus bangkitnya ke surga. Dan janji Tuhan, dia akan kembali. Seperti tadi saya sudah katakan tadi dalam firman Tuhan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Tuhan akan datang bersama dengan kita orang kudus Tuhan. Kita menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selamanya bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita lihat ada nyanyian yang terdengar, saudara. Tertulis dalam kitab Wahyu, saudara. Ini ada ayatnya, saudara. Ya, saya mau bacakan dalam kitab Wahyu. Bahwa tadi dalam pujian kan. Dalam pujian saya nyanyian yang terdengar. Yang belum pernah didengar. Adalah kegirangan. Itu tertulis Wahyu pasal 19. Coba nih. Wahyu pasal 19 ayat 1 dan 2 demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita, sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Amin. Nanti ada nyanyian yang terdengar di surga. Haleluya. Ini semua ada firman Tuhan dan kerinduan kita. Mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh taat kepada firman Tuhan. Karena tema firman Tuhan kita baca dalam Yesaya pasal 3 ayat 1 sampai 8, yaitu sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Ini jelas, saudara. Nanti kita baca dalam kitab Wahyu. Kita mau baca dulu Yesaya pasal 3 ayat 1 sampai 8. Puji Tuhan supaya malam ini dan besok kita akan akhiri dari ayat 9 sampai 20. Puji Tuhan. Sehingga nanti berikutnya selesai kitab Yesaya, baca kitab Hagai. Saudara, berarti tinggal dikit lagi. Setelah Hagai, Sakaria. Setelah Sakaria, kitab yang terakhir Maleaki. Dan puji Tuhan selesai. Sehingga atas rahmat anugerah Tuhan pada akhir bulan Oktober ini sudah selesai dari Kejadian sampai kitab Nabi Maleaki. Dan atas rahmat anugerah Tuhan kita akan lanjutkan. Saya tetap berdoa minta petunjuk Tuhan, sebab saya hamba Tuhan. Saya minta petunjuk Tuhan, apa kau izinkan perkenan lagi membaca ulang lagi dari kitab Kejadian pagi hari pasal 1 tentang penciptaan Tuhan dan seterusnya. Dari Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya di pagi hari dan malam hari, dari Injil Matius sampai kitab Wahyu. Terus kita cinta firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Sampai kita ada pertemuan
berjumpa dengan Yesus, masuk di dalam surga kekal selama-lamanya. Amin. Mari saya mau baca pasal 3, Sefanya pasal 3 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Kota penindasan itu Yerusalem, selalu ditindas sampai detik Yerusalem diincar, saudara. Ya, tapi firman Tuhan memang jelas, Yerusalem dunia akan diganti dengan Yerusalem baru. Wahyu pasal 21. Nanti ada turun dari surga Yerusalem baru. Dunia akan hancur, saudara. Wahyu pasal 21. Nanti saya mau bacakan. Ya, jadi celaka si pemberontak. Siapa si pemberontak? Orang fasik, orang jahat, orang tidak mengenalkan Tuhan. Sampai detik ini orang jahat akan menyerang Israel, selalu menyerang Yerusalem. Karena itu memang tempat tata suci dari Tuhan, saudara. Bait suci, bait Tuhan akan dihancurkan semua, saudara. Lihat ini, bait Allah sudah dihancurkan, ya. Pada waktu kerajaan yang lalu, pada waktu didirikan oleh Raja Salomo, tapi saat ini sudah tidak ada lagi, karena memang semua itu firman Tuhan. Yang penting mari hidup kita mau sungguh sama Tuhan. Ya, berikutnya, ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya, kepada Allahnya ia tidak menghadap. Ia benar ini orang fasik. Ini orang tidak cinta Tuhan, hidup di dalam dosa. Kepada Tuhan ia tidak percaya kepada Tuhan dan tidak taat kepada firman Tuhan, tidak mau beribadah kepada Tuhan. Ini hancur semua, makanya resikonya. Maka firman Tuhan katakan berikutnya, saya mau baca sampai ayat 8. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang maum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Banyak orang-orang tidak baik, nabi, imam zaman bangsa Israel, banyak mereka mengkhianati Tuhan. Banyak mereka tidak setia sama Tuhan, ya, menyakiti hati Tuhan. Pantesan Tuhan marah. Ayat yang kelima, tapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman pagi demi pagi. Ia memberi hukumnya. Ia tidak pernah ketinggalan pada waktu wajar, tapi orang lalim tidak kenal malu. Padahal Tuhan selalu terbitkan sinar matahari pada setiap pagi, ya. Tuhan itu baik, tapi mereka tidak malu, kata. Kenapa? Mereka selalu hidup di dalam dosa. Tapi bagi kita, mari hidup menyenangkan hati Tuhan. Berikutnya saya membaca. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa. Menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya sehingga tidak ada orang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman, dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Coba nih, Tuhan tuh marah. Kenapa? Tuhan sudah tegur, Tuhan sudah hukum, tapi dasar mereka tegar, tengkuk, keras kepala. Seperti saat ini banyak manusia-manusia tetap keras kepala. Tuhan sudah memberikan teguran, dan firman Allah sudah disampaikan loh. Ayat yang ke-8, perhatikan ayat yang terakhir. Oleh karena itu tunggulah, aku demikian firman Tuhan, pada hari aku bangkit sebagai saksi. Sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala. Sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Coba saudara, semua akan terjadi nanti, saudara, akan habis oleh api karena manusia tidak bertobat. Tuhan sudah tegur, Tuhan sudah kasih ajaran-ajaran, tapi dasar manusia banyak tegar tengkuk, keras kepala, tidak mau percaya kepada Tuhan seperti bangsa Israel yang lalu. Dia tetap menyembah banyak berhala, baik kerajaan utara Israel, baik kerajaan Yehuda, kerajaan Israel Selatan. Mereka keras kepala. Akhirnya Tuhan marah. Demikian sampai detik ini banyak manusia tidak peduli akan perintah Tuhan, tidak taat kepada perintah Tuhan. Tapi puji Tuhan, bagi kita semua yang selalu mendengar firman Tuhan pagi malam, ya, terus kita cinta Tuhan dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Sebagai terakhir, Wahyu 16 ayat 8 dan 9, sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan marah dengan api yang Tuhan akan hukum manusia. Coba ini saya mau baca. Wahyu pasal 16 ayat 8 dan 9. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Menghanguskan manusia dengan api, ayat 9. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Coba nih, sudah dihukum Tuhan tidak bertobat, seperti cocok firman Allah. Dan ini akan digenapi. Dan bagi kita semua, mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau tidak seperti mereka. Kita beda, tampil beda. Yaitu kita menjadi anak kudusnya Tuhan. Kita mau cinta firman Tuhan.
dan kita selaras dengan firman Tuhan, melakukan kehendak Allah dengan penuh kerendahan hati, kesetiaan cinta kita Yesus, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam pertemuan di udara. Amin. Tuhan memberkati. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Amin. Haleluya. Saya rindu berjumpa Yesus di sana, jauh di udara. Amin. Haleluya. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegiangan. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus pimpin kita masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Haleluya. Ada pertemuan di udara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Biar kita mau setia sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus dan taat, lakukan firman Tuhan. Sampai nanti kalau janji Tuhan pasti, Dia akan datang di awan yang menyongsong bersama malaikat orang kudusnya Tuhan. Kita diangkat, rapture dalam nama Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan kata firman Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan Yesus kekal selama-lamanya di kerajaan surga. Amin. Tuhan semua berkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan oleh. Amin.